Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Namaste, Salam. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih banyak tetap di sini di obrolan kita. Ini namanya bincang sekilas, bilas gitu. Bilas, Kita mau ngebilas bincang pikiran-pikiran. Setelah sekian episode kita ketemu dengan ya ini obrolan yang kita anggap penting, tapi tidak penting, tapi harus. Gimana dong? Intinya begitulah ya, gitu. Menarik ya. Bukan ngelanjutin. Kita ngomongin, saya menyebutnya sebagai, tapi lupa saya merujuk kemana ya. Tapi ingat kata yang disebut dengan salah satu misteri komunikasi lah gitu. Misteri komunikasi atau sebenarnya itu ngomongin tentang kita nggak pernah tahu kapan seseorang itu dalam situasi apa dan oleh kata-kata apa, oleh peristiwa apa dia akan terinspirasi, tergugah gitu. Setelah sekian lama dia belajar, seolah-olah dia, padahal banyak yang nyangkut di dalam alam bawah sadar dan pikiran kita, tapi kita merasa bahwa saya nggak dapat apa-apa, tapi begitu, atau saya kok gelisah terus begitu ketemu sesuatu secara sengaja atau tidak disengaja gitu, ini nih kayaknya hidup nih gitu. Kayak misalnya kayak gitu kan, momen kayak gitu tuh selalu misteri gitu. Jadi dalam komunikasi itu orang bisa saja tergugah oleh pencerahan lah, mendapatkan pencerahan. Bisa oleh orang gila, bisa oleh siapa saja gitu. Anda bisa mendengarkan seorang motivator ngomong berjam-jam gitu, tapi nggak dapat Tidak apa-apa. mendapatkan apa-apa ya. Iya, tapi membaca satu quote dari Karl Marx gitu, tiba-tiba iya ya gitu, lalu bergairah. Anda mengalami itu kan, Anda ketika kuliah bertahun-tahun, saya nggak dapat apa-apa ya. Bisa dibilang 4 tahun itu 4 saya. tahun ketemu satu naskah yang namanya Mega-Mega itu kan maksud saya Arifin Cek Nur tadi itu. Mudah-mudahan ketika kita menyebut nama itu ada banyak orang yang mulai, anak muda terutama, yang mulai siapa itu ya, biar dia nyari sendiri kan. Arifin Senur adalah sutradara dari film yang sering kita tonton, G30 SPKI. G30 SPKI gitu. Mungkin beberapa orang relate dengan film itu atau nama itu hanya membayangkan bahwa dia ya sutradara film pada umumnya gitu. Seperti Garin, seperti Hanung. Padahal banyak filmnya, tapi ya kita yang tahu G30 SPKI itu ya. Dan basicnya bukan sekedar sekolah film terus bikin film, tapi memang justru dia otodidak katanya kan. Iya, justru otodidak. Untuk betul. film dia otodidak film gitu. dia otodidak. Belajar dari Teguh Karya gitu. Teaternya dari Rendra, tapi basicnya kan teater gitu. Iya. Dia menulis puisi Nulis gitu. naskah, penulis luar biasa. Di Amerika Serikat dia sekolah nulis ya. Ya pernah. Di apa sih namanya, Iowa ya, kalau nggak salah gitu. Itu betul lah bacanya begitu ya. Ya. Iowa gitu. Mega-mega itu, koyal itu kayak gimana tuh? Iya, orang gila. Orang gila. Betul. Dia, kalau saya dengar Kang Nanang tadi dapat pencerahan dari orang gila, koyal itu orang gila, Kang. Keterbelakangan mental. Oh, oke. Kalau dulu kita menafsirkan koyal itu ya mungkin umurnya kurang lebih udah dewasa, sebetulnya 25 tahun misalkan. Tapi dia memang keterbelakangan mental gitu ya. Autis atau Down syndrome atau apapun lah. Yang jelas dia terlalu banyak berimajinasi, otaknya udah miring lah gitu. Tapi teman-teman yang lain, teman-temannya dia di alun-alun di cerita Mega-Mega ini ya, dia ada pelacur, ada tukang beca, ada pengemis, ada pencopet. Yang satu ini nenek-nenek yang nggak punya anak tapi menganggap semua tokoh-tokoh ini adalah anaknya sendiri gitu. Nenek-nenek tua. Itu memaklumi koyal aja, nenek-nenek tua. Nenek tua. Oke. Ya, Terus kira-kira gitulah. Ya, dialog yang paling Anda ingat dan paling apa ya dari koyal itu apa? jadi Ya? ke arah sana ya, tapi ya apa ya? Karena trans mungkin nggak inget ya. Oh, nggak ingat ya? Nggak ingat sebetulnya. Tapi jargonnya kan Anda ingat? Ini setelah dia seolah-olah mendapat lotre, padahal itu mimpi, dia bilang, ayo kita pergi ke tempat di mana kita sering dihina sama orang gitu. Nah itu saya ingat itu dialog. Ayo kita pergi di mana? Kemana kita pergi? Ke tempat. Kan teman-temannya nanya, kemana kita akan pergi?
kita akan pergi ke tempat di mana kita sering dihina sama orang. Di mana? Pasar Beringharjo, makan dia, mau makan. Biasanya di situ kan dia diremehin sama orang. Oh. Sekarang dia mau pesen makan apapun yang dia pengen makan gitu. Padahal akhirnya ya pantomim aja. Orang itu mimpi. Satir, komedi satir, absurd, agak surrealis memang. Yang paling banyak di apa ya? Kalau Lucu sambil nangis lah. Mudah-mudahan penonton-nontonnya tuh begitu rasanya. Oh iya? Dan teman-teman saya yang nonton tuh, teman-teman saya yang nonton pementasan kita waktu itu, dia mengaku begitu rasanya. Saya nonton tuh nangis sambil ketawa. Oh, Nangis sambil ketawa itu bisa nyampur. Saya mengalami hal itu saat nonton Chaplin, judulnya The Kids. Saya nonton, saya nangis tapi ketawa saya. Nangis tapi lucu gitu. Iya, salah satu makan sendal dia. Sama anak kecil. Anak kecilnya dirawat sama dia. Buset, itu keren banget. Dari mana sih Chaplin punya ide sehebat itu gitu. Iya, kira-kira gitu rasanya, Kang. Tapi yang paling besar, pesan paling kuat dari ini kita ngomongin satu ini aja ya, satu judul, karena terlalu banyak karya Arifin Chainur itu. Mega-mega itu berarti kan kritiknya yang paling terasa bukan pada pemerintah gitu, bukan ya? Bisa jadi sih. Bisa jadi intinya keadilan sosial sebenarnya Keadilan ya. sosial, betul. Karena ya tentang lapangan pekerjaan, ada yang jadi pelacur, ada yang tukang beca, ada yang pengen jadi petani tapi dia takut untuk pergi ke Lampung misalkan waktu itu, mau kemana dia? Ke Jakarta atau kemana lah. Ya gitu-gitu, sehingga dia ngajak si pelacur ini karena dia merasa dia mencintai sama si Retno pelacur ini, sehingga dia ya berjuang untuk merantau gitu-gitulah. Sementara Mae, kalau kita tinggal Mae sendirian si nenek ini gitu. Itu emaknya bukan? Bukan juga, sebetulnya dia nganggep aja sebagai emaknya karena sama-sama nggak punya keluarga, dia ngumpul di situ kebetulan. Oh, dipersatukan oleh nasib. Betul. Itu kan banyak ya kisah-kisah yang menunjukkan orang survive atau bertahan hidup atau dia menemukan makna itu karena bertemu dengan orang-orang senasib gitu, kira-kira begitu ya. Sesama penderitaannya sama ya. Berarti itu kan landscape sosial yang betul-betul saat itu terasa di mana-mana sebenarnya ya, di tanah relevan, air. di mana-mana relevan ya. akhirnya. Kalau dibawain kapanpun ya. Hari ini juga begitu sebenarnya, masih ya. Masih ada gembel, masih ada pengemis, masih ada orang-orang yang nggak mampu, pelacur juga masih ada meskipun online gitu kan. Ada yang nggak online sih. Ya. Itu kalau ngelihat Arifin menulis Mega-Mega, lalu kemudian ngelihat apa namanya film-filmnya termasuk G30 SPKI, kalau Anda ngerasa ini ada jarak nggak sih? Ada ini Arifin bukan sih gitu? Ada pertanyaan itu nggak sih pada saat itu? Sebetulnya ya. Karena kan ini pesanan menurut saya. Pesanan kan? Ya, ini pesanan dari pemerintah kan untuk membuat film itu kan. Tapi ya saya kurang tahu benar enggaknya, silahkan di ini aja. Tapi kalau saya membaca artikel dari Pak Arifin gitu, dia memang setelah membuat G30S ini kemudian dia dikontrak lagi sama pemerintah untuk membuat film-film yang berbau pemerintahan. Dia kemudian menolak gitu, ibaratnya dia nggak mau terkekang oleh pesanan itu gitu, dia pengen bebas aja gitu sih. Ya karena kan Orde Baru G30 SPKI itu kan film sejarah versinya Orde Baru, karena sejarah itu kan biasanya ditentukan oleh penguasa pada saat itu atau pemenang gitu. Sejarah kan ditulis oleh pemenang. Betul. Gitu. Sementara perspektif tentang peristiwa G30 SPKI atau PKI itu bukan berarti kita mau membela PKI ya, tapi fakta-fakta sejarahnya kan sebenarnya adalah diskusi yang panjang ya, ada sudut pandang macam-macam gitu. Ada buku-buku yang atau sejarawan atau analis sejarah yang memang ya, misalnya yang belakangan setelah reformasi itu kan bukunya John Rosa yang menulis tentang peristiwa itu kan banyak tersebar gitu. Memberi koreksi terhadap ketidakakuratan sejarah mengenai PKI. Komunismenya sih sepakat lah, saya kira itu Indonesia ya menolak. Komunikasi itu kan dari kata komunis juga ya. Betul. Ya. Komunis betul. Artinya sama, kebersamaan ya. Kebersamaan sama. Jadi pengertian ininya kan supaya
pengertian dasarnya kan apa yang disampaikan oleh pemberi pesan sama ditangkap oleh yang menerima pesan kan deliver, gitu. tersampaikan ya. Makanya kemudian istilahnya derivasi katanya itu menjadi komunis kan gitu. Komunis, Negara komunis itu kan asasnya sama kan. Sama. Semua harus sama rasa rata ya. gitu. Sama rasa. Meskipun prakteknya kan tidak begitu Ya. gitu. Tidak semudah itu maksudnya. Memang tidak begitu kan. Kalau di Cina Ya pada akhirnya kan Cina juga apalagi sekarang berkembang menjadi kapitalisme yang lain kan Oke, sebenarnya iya sih. gitu. Itu tidak terjadi di Rusia atau di Cina. Apa yang digambarkan atau diimpikan secara semudah ideal, itu, ya pengennya sih begitu tapi tidak pengennya semudah begitu. itu. Tapi tidak semudah itu. Ya. Komunisme itu kan tafsir tafsir kelembagaan negara atau tafsir ideologi yang lahir dari pemikiran Karl Marx kan gitu. Karl Marx ya. Iya. Marxisme itu kira-kira ide dasarnya ya memang perjuangan buruh untuk memastikan bahwa kesejahteraan itu harusnya dinikmati bersama-sama, bukan oleh kaum borjuis saja gitu. Iya. Yang dibayangkan kan itu. Tapi pada akhirnya di negara-negara komunis juga kalau tidak salah ya, ya tetap saja dengan nama yang lain, praktiknya lahir borjuis-borjuis baru juga gitu. Iya. Itu kan prinsip umumnya kan rakyat tidak memiliki apapun atau tidak ada kepemilikan atas apapun, dikuasai oleh negara, nanti gua bagi rata nih gitu. Sederhananya kan begitu. Ya. Ternyata ngurus sebanyak itu manusia dalam sebuah negara tidak sesederhana yang dibayangkan gitu dalam komunis prakteknya. Ini kok jadi ke situ ya? Gak apa-apa. Saya jadi dapat ilmu pengetahuan juga soal itu. Ya betul juga, tidak semudah itu. Akhirnya ada penguasa-penguasa juga yang nggak adil juga sih. Ya. Tapi paling tidak mungkin dengan sedikit belokan itu kita mau memperlihatkan ada ada hubungan atau tali temali kata itu dengan pemikiran, dari pemikiran menjadi ideologi, menjadi praktek negara dan seterusnya. Oh ya, satu, saya balik lagi di akhirnya ke Arifin. Saya membaca Arifin Cek Nur itu kan punya banyak kumpulan puisi ya gitu, buku kumpulan puisi gitu, bukan hanya naskah drama dan naskah film gitu, sutradara film dan seterusnya gitu. Salah satu puisinya itu saya coba cari gitu, misalnya puisi untuk istrinya kedua kalau saya, Yang Cek Nur juga bukan orang sembarangan dan sekarang masih ada kan ya, aktif sebagai aktivis, bukan hanya sebagai aktor atau pemain film yang memang sangat mumpuni ya gitu kira-kira. Anda boleh baca nggak saya, biar saya kan bersama aktor, coba 2 bait aja gitu, saya paksa aja. Nanti honornya saya transfer. Iya, ini puisinya ya. Judulnya Selamat Pagi Yayang. Asik. Nggak usah semuanya. Nggak usah, dua itu aja. Durasi kita nggak cukup. Iya betul. Saya dari ini. Langit pagi ini, langit kita. Berwarna biru muda, rata dan terbuka. Biarkan bening, biarkan hening. Jangan putar kaset dulu. Jangan ada gerak dulu. Aku hanya ingin mendengar, menghirup desah nafasmu dan menatap matamu. Pandanganmu yang selalu bagai malam. Kita harus berterima kasih kepada hidup karena kita masih mempercayai cinta. Oke, sampai situ dulu aja. Bincang bilas sampai di sini dulu. Ketemu lagi nanti ya dengan obrolan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom.